Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan OSN IPS tingkat SD. Nomor 1. Praduga seorang ilmuwan terhadap suatu kasus yang didasarkan pada telaah pustaka atau pengumpulan informasi disebut yaitu ini adalah hipotesa, yaitu dugaan sementara. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 2. Orang yang ahli dalam bidang perpetaan disebut yaitu kartograf. Nah, maka jawabannya ada yang A. Selanjutnya, nomor 3. Peta yang menggunakan skala 1:1 juta termasuk jenis skala yaitu dengan skala ini termasuk adalah skala kecil. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Nah, ini kalau skala kecil itu adalah perbandingannya adalah 1:500.000 sampai dengan 1 juta. Nah, kalau skala menengah itu berarti dia 1:200.000 sampai 500.000. Sedangkan skala besar 1:5.000 sampai kurang dari 250.000. Nah, kalau skala kadaster itu 1:500 5.000. Nah, demikian. Selanjutnya, nomor 4. Garis hayal bumi yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan disebut dengan garis astronomis. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 5. Semua tulisan dan angka yang berfungsi untuk memperjelas arti dari lambang-lambang atau simbol-simbol yang terdapat pada peta disebut dengan lettering. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 6. Gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus disebut dengan gempa vulkanik. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 7. Titik pusat gempa di dalam bumi dinamakan yaitu hipocentrum. Nah, selanjutnya, nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini pernyataan yang menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis ditunjukkan oleh nomor ini. Kebun Raya Bogor memiliki tanaman kelapa aren, pinang, dan kelapa sawit. Beberapa koleksi hewan di Taman Safari Bogor antara lain singa, harimau, dan macan tutul. Nah, ini. Nah, yang sejenis spesiesnya. Nah, ini aren, ini kan kelapa aren ini satu spesies. Nah, sama yang ini. Singa, harimau, dan macan tutul. Nah, ini juga satu spesies. Nah, maka jawabannya adalah 2 dan 4. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 9. Pengertian lembaga sosial adalah yaitu seluruh sistem norma yang terbentuk atas dasar tujuan dan fungsi tertentu di kehidupan masyarakat. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 10. Konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap buruk dan apa yang dianggap baik adalah pengertian dari nilai sosial. Nah, ini konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri. Nah,
Berarti kan penilaian mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap baik. Maka ini adalah nilai sosial. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 11. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, yang dimaksud dengan interaksi sosial yang terjadi antara individu dalam suatu masyarakat adalah ini ya, proses saling mempengaruhi yang terjadi antara dua individu atau lebih. Maka jelas ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 12. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan masuknya budaya asing. Hal ini tampak dari ya ini, berarti ini keragaman budaya di berbagai daerah. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 13. Pengaruh dari globalisasi perlu disikapi dengan bijaksana agar tidak terjadi desintegrasi bangsa. Berikut adalah sikap kritis seorang terhadap pengaruh globalisasi. Nah, sikap kritisnya termasuk sikap kritis menggunakan produk asing ini, tidak bersikap kritis. Banyak meniru, ini sudah siap menerima budaya barat dengan segala bentuknya ini. Menerima dan menyeleksi budaya asing yang masuk. Nah, ini yang paling bagus ini, menerima dan menyeleksi. Berarti ini bersikap kritis. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 14. Inti masalah ekonomi adalah inti dari ini kan masalah. Berarti ini kebutuhan manusia dan keterbatasan alat pemuasnya, ini berarti masalah. Maka jawabannya adalah yang D. 15. Kegiatan menukar barang dengan barang disebut, ya jelas ini tahu pasti adalah barter. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 16. Fungsi uang sebagai alat tukar adalah, pasti sudah tahu, yaitu untuk memudahkan transaksi. Maka jawabannya ini adalah yang C. Selanjutnya nomor 17. Apa tujuan utama dari berdirinya ASEAN? Nah, yaitu menciptakan pasar tunggal. Menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Asia Tenggara. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 18. Berikut ini yang termasuk kegiatan ekonomi maritim. Nah, ingat maritim itu sama dengan kelautan. Nah, menciptakan ikan mencari ikan di laut, budidaya rumput. Nah, ini wisata keindahan bawah laut. Nah, ini ekonomi. Ini kan ekonomi maritim. Nah, ini menciptakan ekonomi. Maka jawabannya yang lebih tepat adalah yang D. Nah, ini wisata keindahan bawah laut. Berarti ini ada unsur ekonominya. Nah, selanjutnya nomor 19. Urutan peristiwa siklus hidrologi di bumi adalah, yaitu pengembunan, penguapan hujan, dan pemanasan. Nah, maka jawabannya adalah ini C. Pengembunan, penguapan, hujan, dan pemanasan. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 20. Pola permukiman umumnya terkonsentrasi karena kemudahan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 21. Angka kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia secara aritmatika terdapat di, yaitu Jakarta dan Sumatera Utara. Nah, ini secara aritmatika.
Nah, maksudnya di sini adalah aritmatika, berarti dia luas penduduk, luas wilayah dibagi penduduknya. Maka ini adalah kepadatan penduduknya. Nah, secara aritmatika. Selanjutnya, nomor 22. Karakteristik benua Asia ditunjukkan oleh pernyataan berikut ini. Nah, itu meliputi kepulauan dan daratan yang membentang di antara daratan sampai ke semenanjung Arabia di barat. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 23. Perhatikan informasi berikut. Nah, ini ada merupakan benua terbesar kedua. Benua terbesar kedua itu kan berarti kan adalah Amerika. Bentuk wilayahnya menghubungkan dua kutub. Nah, ini. Secara geografis wilayah ini menjadi 3 kawasan. Dalam bentangnya cukup bervariasi meliputi gurun, sungai, danau. Nah, benua yang dimaksud adalah yaitu, maaf ini bukan Amerika ya, Afrika ya, Afrika. Nah, benua terbesar kedua ini Afrika. Ini apalagi ada gurun. Nah, ini gurun, sungai, danau. Gurun ini kan berarti dia Afrika. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 24. Masa praaksara tertua di Indonesia adalah Paleolitikum. Nah, ini maka jawabannya adalah yang A. Nomor 25. Teori yang dikemukakan oleh F.D. Bosch merupakan pemikiran yang didukung oleh fakta berikut, yaitu pendirian asrama bagi pelajar Sriwijaya yang belajar di India. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 26. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Pendapat tersebut didukung oleh fakta berikut, yaitu ini, catatan perjalanan Ibnu Battuta. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 27. Persamaan kedatangan bangsa Portugis dan bangsa Belanda ke Indonesia adalah yaitu kesulitan memperoleh rempah-rempah. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini. Selanjutnya, nomor 28. Konferensi Asia Afrika berhasil merumuskan sebuah kesepakatan yang dikenal dengan sebutan yaitu Dasar-Sila Bandung. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, 29. Arti penting Konferensi Asia Afrika bagi Indonesia adalah mendapat dukungan, yaitu dukungan dunia internasional dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Nah, menyelesaikan ini maksudnya. Ini menyelesaikan. Nah, ini pakai Y di sini ya. Nah, ini pakai Y. Menyelesaikan. Ini menyelesaikan. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 30. Negara-negara yang terlibat secara langsung dalam Perang Dunia ke-1 adalah Inggris, Italia, Jerman, Prancis, dan Rusia. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Nah, demikianlah pembahasan latihan soal OSN IPS tingkat SD. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.